Bapak itu dikutip hanya sebagian daripada pernyataannya. Yang Bapak katakan waktu itu adalah, coba lihat ini Singapura. Mereka cuma red dot di map dunia, tapi mereka berpikir secara besar. Kita begitu besar negara, tapi berpikirnya begitu kecil. Ini kan dari sisi ini ya, anak seorang presiden begitu, bagaimana melihat perkembangan Indonesia dalam 500 hari lebih ya pemerintahan 517 ya, 517 pemerintahan Pak Habibie. Nah, pada masa-masa 517 itu tentu di masa awal tadi kita udah bahas ada ketegangan atau mungkin ada mesti gimana. Tapi ada nggak pengalaman khusus dengan Bapak yang kemudian khususnya dalam hal ini ya, dalam hal 17 Agustus, memaknai 17 Agustus itu dari seorang Presiden B.J. Habibie yang disampaikan kepada anaknya? Maksudnya cerita atau? Iya, artinya bagaimana memaknai bahwa kita bisa sebagai bangsa bisa berdiri di sini, bangsa Indonesia, dan kemudian melewati masa-masa sukar, lalu menghargai masa reformasi ini. Oke, ini mungkin umum ya, tidak dinyatakan pada kesempatan 17 Agustus, tapi pada umumnya ya. Memang kita ini alhamdulillah merdeka. Tantangan kita ke depan adalah mengisi kemerdekaan itu bisa meningkatkan kualitas hidup semua bangsa, seluruh bangsa. Itu yang penting. Dan dalam hal itu ya Bapak orang yang memang mengacu kepada yang paling penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka berkarya dan membuat nilai tambah dalam ekonomi kita melalui menerapkan teknologi, membuat inovasi, memperkuat industri dan ekonomi pada umumnya. Ini kan meningkatkan taraf hidup semuanya gitu ya. Ada banyak pekerjaan, ada pendapatan dan sebagainya. Dan untuk itu perlu apa? Kebebasan. Kalau kita tidak bebas tentunya bersyarat ya, nggak bisa absolut bebas, nggak ada di dunia ini ya. Tapi kan bersyarat dalam arti kata ada peraturan yang harus kita patuhi. Tapi manusia itu harus dikasih kebebasan sehingga dia bisa berkarya. Dan juga kalau kita bebas, kita juga bebas menyatakan pendapat kepada orang lain. Kalau ini kita lihat sesuatu yang perlu kita tambahkan, kita boleh komentari, bahkan kritisi, boleh saja. Kan namanya secara konstruktif kita cari yang terbaik. Gitu ya. Jadi lebih kepada nilai kebebasan ini tadi ya? Kebebasan dalam arti kata kaitan dengan kemajuan dan masa depan bangsa. Ya. Nah, bicara soal kemajuan ini tadi, pasti kan karena Pak Habibie kan di bidang teknologi dan Anda juga aeronautika kan? Bidangnya sama lagi. Sama lagi kan gitu ya. Apakah cita-citanya Pak Habibie pada saat itu memang saat ini sudah terimplementasi belum ya dalam hal kemajuan teknologi khususnya aeronautika di Indonesia gitu? Oh ya, saat ini? Sampai saat ini kan itu udah dari tahun 98. Oke, ini saya kira harus kita akui ada pasang surutnya. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan kita melihat tahun 95 penambangan perdana dari Gatot Koco, rupa daripada pesawat terbang N250. Ini satu highlight ya dalam sejarah pengembangan teknologi, inovasi dan produk industri di sejarah bangsa kita. Saat ini kita juga lagi berjuang mau buat mobil nasional, mau buat industri semikonduktor dan sebagainya, tapi kan belum sampai. Jadi itu kita harus sabar, memang nggak bisa dalam sekejap. Tapi yang jelas satu, kita sebagai negara dan bangsa harus punya tujuan besar. Ya, jadi kita orang bilang bermimpi, tapi kalau menurut saya sih harus punya visi. Ya. Harus punya visi apa yang kita ingin punya. Ya. Dan dalam hal ini, kalau yang saya lihat dalam beberapa belas puluh tahun yang lalu ini, visi seperti itu saya tidak terlalu lihat. Gitu ya. Ada tapi tidak seperti itu, mungkin visi lain gitu ya. Tapi misalnya kita mau punya mobil nasional itu kan cuma satu contoh, tapi ada juga yang lain. Ya. Kita memang harus punya target besar gitu ya, untuk kita maju bersama. Kalau enggak, kalau tanpa target ya cuman kita cuman mengembangkan dari tahun ke tahun atau dari 5 tahun ke 5 tahun, tapi apa yang kita mau dalam sebagai target besar kita ya, sebagai satu karya bangsa yang menjadi ada efek multiplier kepada semuanya gitu ya. Nah, Pak Bung Karno pernah bilang bahwa problem kita adalah nanti ke depannya adalah kita melawan bangsa sendiri.
Saya melihat begini, tadi cita-citanya Pak Habibie kan bagus ya. Pak Ilham juga pasti sedang meneruskannya juga untuk nanti ada Mopnas juga atau seperti apa gitu. Tapi seperti terkesan lambat. Apakah ada hambatan-hambatan tertentu yang membuat Indonesia ini jadinya kurang greget dalam hal teknologi? Mengingat juga sebenarnya gini, dunia juga dari zaman dulu roket ke bulan istilahnya gitu ya. Itu sudah ada di tahun 19 berapa tuh? 60-an apa 50-an udah naik Apollo gitu. Tapi ini kesini makin lama gitu. Itu contoh bagus. Saya sedikit mengenai Apollo. Program Apollo itu adalah ambisi Amerika. Ya, di mana dia dulu itu mulai dengan itu karena dia merasakan dia kalah saing dengan Uni Soviet. Uni Soviet adalah negara yang pertama yang menemukan Sputnik, satelit yang pertama. Di situ ada shock kepada Amerika. Loh, ini orang Rusia, orang Soviet itu bisa, kita juga harus bisa. Dia mau lebih hebat lagi. Maksudnya dia bukan saja menaruh satelit, tapi langsung mau menaruh mendarat di bulan. Nah itu, tapi satu ambisi seperti itu mendorong satu negara, gitu ya, dan membuat industrinya maju dan banyak efek-efek kepada istilahnya. Itu penting kayak gitu menurut saya. Jangan disepelekan kayak gitu. Itu penting sekali. Nah sekarang apa tadi hambatan kita. Kalau menurut saya sih satu adalah kita agak minder. Kita selalu percaya nggak terlalu percaya kita bisa, gitu ya. Bisa tapi nggak ada yang lebih penting daripada itu. Saya kasih contoh ya. Ini waktu kita membuat N250 itu luar biasa Bapak dikritik oleh kita sendiri ya. Dibilang, Pak Habibie bermimpi, ini nggak mungkin kita buat kayak gini. Misalnya dulu ada pesawat terbang lain yang kita pernah buat, CN235, kita membuat deal dengan Thailand ya. Kita menjual pesawat 235 ke mereka beli dengan beras ketan. Kan langsung disepelekan, oh ini nilainya cuma beras ketan. Yang mereka tidak lihat, itu kan kita jual pesawat, dia beli bayar dengan beras ketan, tapi ada yang membeli beras ketan itu yang memberi uang kepada kita sebagai perusahaan. Jadi ini kayak namanya counter trade, memang kompleks. Tidak berarti pesawat itu jelek karena dia hanya beli dengan beras ketan. Bukan itu, tapi kan banyak di antara kita ya saya kira itu ada kaitan dengan PD. Dia bilang, ini percuma deh, mendingan kita mendukung yang lain deh, ini percuma. Tapi ya hanya karena masalah PD aja. Kalau menurut saya PD itu nggak ada urusan lainnya di balik ini yang kemudian mencoba mencari keuntungan. Mungkin ada orang yang politik gitu, dia mungkin melawan. Yang saya bisa bayangkan ini kan programnya Orde Baru. Jadi ada yang mungkin tidak suka dengan Orde Baru, dia kritik seperti itu. Tapi sesungguhnya menurut saya sih, Bapak sendiri pernah bilang, itu juga perlu saya sebut di sini. Mungkin Bapak mengenal istilah red dot. Gini, di Singapura itu ada Red Dot Club. Itu Pak Habibie sendiri yang pernah menyatakan Singapura itu hanya red dot on the map. Orang Singapura marah dong. Bapak bilang, oh ini Singapura cuma titik merah. Itu Bapak yang bilang gitu ya. Tapi yang Bapak itu dikutip hanya sebagian daripada pernyataannya. Yang Bapak katakan waktu itu adalah, coba lihat ini Singapura. Mereka cuma red dot di map dunia, tapi mereka berpikir secara besar. Kita begitu besar negara, tapi berpikirnya begitu kecil. Kan itu absurd. Negara besar, tapi ambisinya cuma kecil. Tapi negara kecil berpikir secara besar. Nah ini sebetulnya di belakang red dot itu. Ini adalah menurut saya menggambarkan apa yang saya tadi maksudkan. Kita itu kadang-kadang kurang pede. Tapi tidak berarti over pede. Tapi kan over pede berarti kita hanya pede saja tapi nggak ada kemampuan. Tapi kita sebagai bangsa mampu. Mampu ya? Mampu. Bagaimana menyatakan kepada... Gimana secara konsisten kita mendukung kemampuan itu menjadi sesuatu. Karena kemampuan itu tidak langsung otomatis menghasilkan sesuatu yang positif. Ada perjuangan, ada pasang surut, ada kegagalan, dan ada kekecewaan. Ya itu normal, semua negara juga begitu. Tapi kita harus konsisten. Itu maksud saya. Boleh kasih kami atau mungkin para penonton kita juga di Deep Talk terakhir ini. Kesimpulannya 3 hal yang harus kita miliki untuk kita pede aja gitu. Pertama tadi konsisten. Konsisten penting. Kedua, kita harus punya kualitas dari SDM. Bagaimanapun orang kita yang harus pelaku utamanya. Kita jangan beli jadi dari orang lain gitu ya. Kita sendiri harus buat.
Tidak berarti semuanya kita buat, tapi yang strategis penting kita harus buat. Bolehlah kita kerjasama dengan negara bangsa lain. Supaya kita yang mengendalikan Kita semua yang in control. Iya, Ya. Jangan kita pikir kita bisa mengalahkan kepada yang lain untuk selamanya. Nggak bisa. Dalam sekejap bisa berubah. Dan kita kalau nanti tidak punya kemampuan dan kita punya sesuatu yang kita bisa pegang, kewalahan nantinya. Itu yang dimasukkan secara umum dengan adanya ketahanan, ya, ketahanan pangan, ketahanan energi. Ini ada ketahanan teknologi, ketahanan konektivitas, banyaklah yang saya bisa bicara. Ya. Tapi itu harus ada, itu benar. Ya. Tapi tidak berarti semuanya harus kita buat. Tidak, tapi ada yang strategis, poin-poin strategis harus kita kuasai. Baik, kalau yang ketiga untuk kita Tadi juga apa ya? mengisi kemerdekaan ini. Jadi kan tadi kan harus punya 3 hal untuk kita pede gitu ya. Pede, Konsisten, kita harus kemudian percaya kepada diri SDM, kita. Kita harus konsisten dan kita harus punya kemampuan SDM. 2 hal ini tadi ya. 3 udah kan? Percaya diri, Oke, percaya dirinya, konsisten dan juga SDM. Tapi percaya diri harus berbarengan dengan kemampuan ya. Tapi jangan kita minder gitu ya. Oke. Misalnya ya, kita kan sering dengar ya orang Indonesia tidak suka membeli produk made in Indonesia. Oh lebih baik kita beli dari negara itu. Bangsa kita nggak mau, belum bisa. Mungkin di awal benar. Tapi kalau kita tidak memberi peluang kepada diri kita sendiri, kapan kita bisa? Iya. Kita masuk dalam lingkaran setan, kan selalu beli dari yang lain, tapi kita sendiri nggak pernah bisa berkembang. Betul. Kita kan tahu juga, alat kesehatan 92% di Indonesia itu import. Padahal alat kesehatan tidak semuanya kompleks loh. Ada yang relatif gampang. Tetap saja orang lebih suka import. Merasa lebih yakin kalau Kita barangnya negara impor. yang negara pasar kedua atau kedua besar untuk motor konvensional, konven ya. Yang paling besar Cina, tapi dia semua motor listrik. Yeah. Yang paling besar untuk motor konvensional itu adalah India. Yang ketiga apa? Yang kedua kita, Indonesia. Adakah satu merek Indonesia? Satu aja. Nah itu dia. Dari mana? Coba pikir secara mendalam. Dari mana masalahnya? Apa kita tidak mampu membuat motor? Harusnya mampu ya. Iya, Harusnya tapi kita mampu. kenyataannya tidak pernah jadi. Baik. Nah ini adalah masalah fundamental yang saya lihat. Baik. Berarti kepemimpinan sekarang ini yang menjadi PR bagi mereka semua. Saya ini, mohon maaf nih, Ya. saya ini Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Kita punya insinyurnya banyak yang brilliant. Tapi kenapa kita tidak punya? Itu adalah, bukan soal kemampuan ini. Ini lebih ke PD menurut saya. PD atau keberanian atau konsisten gitu ya. Ya, Kemampuan menurut saya sih udah memadai. Baik. Pak Ilham, terima kasih banyak ini dengan semua cerita di balik istana ini pada saat ini itu. sudah Jadi lebih luas seperti nostalgia lagi ya, tapi ini 17 Agustus jadi kita bisa merayakannya bukan hanya sekedar sekarang ini hanya pesta-pesta atau hanya lomba-lomba kecil begitu, tapi betul-betul memaknai bagaimana ada orang-orang yang menaruh kepalanya di situ untuk menyelamatkan Indonesia nih pada saat itu ya. Dalam kondisi-kondisi krisis ekonomi juga pada saat itu kan ya. Dan salah satunya adalah Pak B.J. Habibie, ayahanda yang luar biasa ya menurut saya sebagai inspirasi juga bagi kita semua. Buat kita juga, maksud saya. Dan itu juga nanti buat bangsa Indonesia, khususnya para pemirsa iNews juga, bahwa kita juga harus pede, percaya diri, dan konsisten dalam menjalani visi juga yang udah ditetapkan. Jadi juga jangan berubah-berubah begitu. Selesaikan sampai akhir begitu ya. Betul. Ini menjadi PR juga bagi kepemimpinan saat konsisten, ini. Itu penting. Konsisten. Konsisten. Baik, terima kasih sekali lagi. Pak Ilham Terima kasih. Habibie. Baik, dengan demikian saya David Silawi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.